Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini masih melanjutkan yang minggu lalu ya, yang tentang geometri transformasi. Sekarang masuk ke yang kedua, yaitu refleksi atau disebut juga dengan pencerminan. Ibu di sini nggak akan langsung ngasih tahu rumusnya ya, akan Ibu ilustrasikan dulu supaya nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa bayangkan ilustrasi ini. Di sini Ibu punya diagram kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nih. Ada suatu segitiga di mana segitiga itu mempunyai 3 titik. Titik A, ini B, dan ini C. Koordinat titik A itu 2,6, titik B 2,2, dan titik C 7,2. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah bagaimana jika tiap titik ini A, B, dan C akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita bayangkan aja sumbu X ini adalah sebuah cermin. Maka akan menghasilkan bayangan yang seperti ini. Nih, ini adalah hasil hasil pencerminan dari sumbu X. Ini A aksen, ini B aksen, dan yang ini C aksen. A aksen ini koordinatnya menjadi 2,-6. Yang B 2,-2, dan yang C aksen 7,-2. Gitu ya. Jadi pencerminannya adalah seperti ini. Jika titik A 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan titik 2,-6 gitu. Ini adalah bayangannya. Kalau kita tulis secara matematik, pencerminan terhadap sumbu X. Misalnya kalau ditulis dalam matematik, A, X, Y, A ini adalah titik asalnya, dicerminkan MX dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen. Kita lihat ini X-nya kan tetap ya, semuanya X-nya tetap nih. Yang A 2, A aksen 2, B 2, B aksen 2, C 7, C aksennya 7, berarti tetap X. Sekarang kita lihat yang Y, asalnya 6 nih, yang A asalnya 6, ketika A aksen menjadi min 6, yang B 2, B aksen jadi min 2, C 2, C aksen jadi min 2, berarti Y-nya berubah menjadi negatif. Jadi, kalau misalnya suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, akan menghasilkan bayangannya X, min Y. Ini adalah rumusnya. Gitu. Jadi, kalau misalnya yang A, B, C ini kita tulis ya, A titiknya 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen 2,-6. Sekarang yang B, 2,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya B aksen 2,-2. Yang C 7,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 7,-2. Gitu, ngerti ya? Jadi kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Di sini kebetulan Y-nya positif, jadi negatif. Kalau misalnya nanti ada soal yang Y-nya negatif, berarti hasil pencerminannya atau bayangannya jadi negatif gitu. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Ada juga yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nih. Dengan titik yang sama ya, A, B, C akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah titik-titik pencerminannya.
Ini disebut dengan A aksen, yang ini B aksen, dan ini C aksen. Kita lihat yang A aksen, coba titiknya berapa? Min 2,6. B aksen min 2,2 dan C aksen min 7,2. Ya, kita lihat di sini ketika titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya berubah menjadi min dan Y-nya tetap. Jadi kalau ditulis dalam rumus matematika, AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan min X, Y. Jadi X-nya yang berubah. Tulis kayak tadi, A aksen min maaf, A 2,6 dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen min 2,6. Sekarang yang B. B 2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka pencerminannya B aksen min 2,2, dan yang C 7,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya adalah min 7,2. Udah sampai situ. Ini adalah materinya. Sekarang kita lihat contoh soal. Nih, contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A 4,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kita tulis dulu rumusnya ya, supaya ingat. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, adalah Y-nya yang berubah. Jadi A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan A aksen X, min Y. Y-nya yang berubah. Sekarang kita lihat di sini. Titiknya adalah A 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen X-nya tetap 4, min 5. Udah sampai sini, berarti ini jawabannya. Sekarang yang nomor 2. Tentukan bayangan titik A min 4, min 5 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Tulis dulu rumusnya ya, supaya ingat. A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Apanya yang berubah? X-nya yang berubah. Jadi min X, Y. Nih, rumusnya ini. Jadi min X, Y. A min 4, min 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka pencerminannya atau bayangannya A aksen X-nya yang berubah. Kalau awalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Ini apa? Ini kan negatif, berarti di sini jadi positif. Jadi 4, min 5. Y-nya tetap. Gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham boleh nanya ya nanti di grup atau chat personal ke ibu. Boleh. Sekarang contoh yang nomor 3. Hasil pencerminan titik B 7, min 8 terhadap sumbu X adalah, ini rumusnya ya, yang untuk sumbu X, Y-nya yang berubah. B 7, min 8 dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. B aksen 7,8. Asalnya negatif jadi positif. Sekarang nomor 4. Hasil refleksi titik 7, min 8 terhadap sumbu Y adalah, kalau sumbu Y apa yang berubah? X-nya yang berubah. Asalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. B 7, min 8 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya B aksen min 7, min 8. B
Begitu.